semuanya, apa kabar Anda? Senang sekali saya Kak Rose hari ini dengan formasi Mama Daniel ya di pojok sana yang tetap bersemangat dengan rambut barunya agak poni-poni lempar gitu ya. Kita akan sama-sama untuk grouping. Wow, sekarang openingnya udah pakai petir-petir ya. Oke, bagus. Oke, baiklah. Walaupun udara cerah di luar sana ya. Ada beberapa bintang tamu yang akan kita ajak ngobrol hari ini. Termasuk ada satu nih yang seru banget kalau buat aku pengen tahu banget ya. Bintang tamu kita salah satunya adalah putrinya Ki Joko Bodo ya. Dia kuliah, apa tuh nama istilahnya? Vokasi ya. Vokasi UI, jurusan apa? Penyiaran. Dan dia itu suka niruin gaya aku ngomong. Aku pengen tahu loh, ternyata anaknya Ki Joko Bodo ngefans sama aku. Nanti kita bahas ya. Kita kebacokan dulu untuk membahas berita-berita yang hot. Baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Tapi dunia mayanya maksudnya sosial media ya. Bukan dunia yang aneh-aneh. Ini yang dari dunia sosial media. Dari Instagram Instagram story-nya Bobon Santoso. Bobon Santoso ini seorang apa sih, konten kreator gitu yang suka masak-masak gitu ya. Terus dia tuh posting ada video di mana Luna Maya tuh kayak kesakitan perutnya, seperti kesakitan perutnya dan seperti dimasukkan ke dalam ambulans gitu ya. Terus di video itu juga Bobon itu menulis caption dia minta maaf. Jadi ini agak nggak jelas tapi inilah gambar yang kemudian silakan ada interpretasi sendiri. Coba kita lihat aja videonya kayak Pak, story-nya. Oke ya, itu karena jauh aku jadi kurang bisa perhatiin ya. Ini aku lihat ya, ini tuh ada videonya, terus ada captionnya gitu kan. Terus dia nge-tag Luna Maya pada saat lagi sakit perut itu. Terus habis itu ada story-story lagi ya. Coba story yang pertama. Nih, dia story kayak screenshot WhatsAppan gitu ya. Bunyinya adalah, Kak Luna aku minta maaf ya soal insiden itu. Aku menyesal, jangan benci aku, sorry. Terus dia nulis lagi keterangan, belum dibalas nih kayaknya ya. Terus tulisan... Oh jawabannya apa sih? Oh iya. Jawabannya cuma sebuah kata doang ya. Itu juga bukan bahasa Indonesia kan? Oke, bahasa apa itu? Oke, lanjut. Gue udah minta maaf berulang-ulang sampai sekarang belum dimaafin. Oke, terus ada postingannya lagi. Terus dia kan ada kayaknya jawab komen netizen gitu kan. Kronologinya gimana kok? Belum dikasih izin sama Luna Maya buat jelasin ke kalian gitu. Ada lagi mana tuh story-nya? Aku belum dirubah tuh loh yang ada screen capan videonya tadi. Nah, terus ada lagi. Habis dari situ terus dia posting lagi si Bobon ini. Tolong bagi fansnya Luna Maya jangan DM yang aneh-aneh. Semua terjadi di luar kontrol. Nih ya, untuk Kak Luna Maya mohon maaf sekali lagi. Untuk Kak Luna Maya, tapi nggak di-tag Kak Luna Mayanya. Ya, dia mana baca. Iya kan? Terus habis gitu, nah... kalau menelisik ya, netizen itu kan sekarang jagoan banget semuanya. Mereka tuh menjadi seorang apa tuh namanya sosial media forensik. Dicari, dicocokologi itu kalau bajunya itu kira-kira kejadian tanggal berapa, ada apa sih gitu ya kan. Ini semua informasi dari netizen bahwa kayaknya itu udah, ini kan tanggal 16 Agustus ya, besok 17 Agustus. Kayaknya di tanggal 7 Agustus yang lalu itu sempat ada konten ya, betul gak sih? Konten antara Bobon istrinya sama Luna Maya ditelisik dari bajunya gitu ya. Bajunya kan kadang-kadang ditutup jadi nggak kelihatan deh kalau bajunya sama yang tadi masuk ambulanan itu. Mana sih yang ditutup? Bener deh bajunya sama. Ya kalau nggak percaya lihat aja. Itu dia postingnya. Ada video satu lagi kan yang dia di mobil, Bobon di mobil itu, terus di mobil ada nggak videonya satu lagi tuh? Yang dia di mobil terus dia bilang minta maaf, sementara Lunanya lagi kesakitan. Itu ada videonya? Nggak ada. Kok aku nggak lihat? Kecil sih tulisannya ya. Tapi itu memang buat aku menimbulkan kecurigaan ya. Kalau aku loh ya, kalau aku jadi Luna Maya sih aku keselnya bukan karena insiden sebelumnya. Aku keselnya justru pas adegan di mobil itu. Udah tau lagi kesakitan dia malah bikin video. Bukannya itu ya kan kalau aku loh ya kan. Coba kalau kita lihat, kalau menurut netizen ada apa sih kalau menurut netizen? Ya benar. Kalau cuma buat konten ini jahat banget sih. Ambulans sampai nyalain sirene sama strobo soalnya. Itu ambulans sih bang. Ambulans kok? Ambulans. Tapi kok kasurnya kecil banget itu? Kasurnya kecil loh. Coba lihat ambulansnya, kasurnya kecil. Kalau kesakitan gitu melihatin itu kalau nggak dijagain jatuh, gitu. Ya, kalau orang yang nggak sekecil Luna Maya itu nggak muat ya kan? Ya kalau aku tuh udah kurus mah kalau aku ya. Oke, lanjut berikutnya komentar netizen. Ayo toh ganti cepetan. Aku mau baca nih lo komentar netizen.
Kalau udah sakit beneran nggak bakal bisa teriak, udah nggak ada tenaga buat teriak. Ini juga aku setuju. Kalau aku udah sakit banget tuh aku cuman punya 2 pilihan, nggak ngomong atau ngomong dengan nada yang tidak manis, ya kan? Lanjut berikut. Nyari duitnya ngeri artis. Lanjut berikutnya. Kalau cuman ngeprank kelewatan banget. Kenapa sih kelewatan? Kok kelewatan mundur lah ya? Enggak lah, kelewatannya di mana? Ya aku tapi belum tahu ya. Ini kelanjutannya ada apa sih aku nggak tahu. Jadi ya ini kan baru kita menduga-duga ya. Tapi ini membuktikan bahwa netizen itu sekarang amat sangat jeli sekali ya. Mereka bisa mencari bukti-bukti dan mereka juga bisa sangat-sangat skeptis. Jadi kita tunggu aja. Ini apakah memang S3 marketing atau terjadi sesuatu? Beneran. Kalau terjadi sesuatu mendingan mudah-mudahan cepat sembuh lah ya. Cepat sembuh kok. Ya gitu ya? Oke. Nah sekarang langsung kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Ini aku sudah gak sabar banget, aku pengen lihat. Katanya dia ngefans sama aku, suka niru-niruin aku kalau ngomong. Kayak apa sih? Apalagi dia anaknya Ki Joko Bodo. Kayak apa? Kita lihat profilnya Sasti berikut ini. Aida Prasasti Paraning Ratu atau Sasti, konten kreator TikTok berusia 19 tahun yang merupakan putri dari pernikahan Ki Joko Bodo dengan Daimah ini kerap membuat konten tentang rumah candinya, menceritakan ayahnya dan kegiatannya sebagai mahasiswi vokasi UI semester 5. Sasti yang mengaku tidak percaya saat ayahnya membicarakan makhluk halus ini dekat dengan sang ayah, bahkan tidak sungkan untuk curhat dan sejak kecil kerap menemani ayahnya bekerja. Ki Joko Bodo paranormal yang membangun rumah candi dengan biaya 25 miliar dan mengaku mempunyai lorong waktu ini dikabarkan memiliki istri di setiap provinsi, namun ketika ditanya kebenarannya oleh Sasti, ia menjawab itu dulu. Benarkah Sasti kerap menjadikan ayahnya konten agar bisa pansos? Mengapa Ki Joko Bodo sekarang tidak lagi tampil di publik dan tiap dijadikan konten oleh Sasti wajahnya ditutup? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secrets. Langsung saja kita panggilkan Sasti Ki Joko Bodo. Wow, luar biasa banget tadi ya. Ternyata tadi anaknya Ki Joko Bodo. Biasanya lihat bapaknya ya. Sekarang udah ada anaknya di sini. Sekarang di mana lagi kalau bukan di Rumpi No Secret. Halo Sasti, silakan duduk. Kamu tadi memperkenalkan aku sebagai apa? sebagai anaknya Ki Joko Bodo. Oh anaknya, bukan, aku bukan anaknya. Oh bukan. Panggil aku tante. Oh. Atau ibu ke. Nah itu dia. Enggak. Enggak. Ya ampun Sasti, aku seperti melihat kamu mukanya mirip banget ya sama bapak kamu ya. Iya. Memang cantik, versi cantik. Kalau bapak kamu kan Terima versi kasih. versi apa ya namanya, misterius gitu ya. Apa sih yang unik lagi dari Sasti ini? Sasti ini kuliah vokasi ya di Betul. UI jurusan penyiaran. Terus dia Betul lagi sering sekali. banget bikin konten-konten di TikTok yang Iya. viral. Kontennya adalah tentang rumah candinya kalian. Iya. Nah, dan aku jadi pengen tahu ya. Dulu kita pernah ke rumah candinya Ki Joko Bodo kan? Tapi kita nggak pernah membayangkan ada orang yang betulan tinggal di situ. Jadi mau nanya, kita lihat dulu konten kompilasi TikToknya Sasti berikut ini. Tuh, ada salah satu kontennya juga yang dia nunjukin ada banyak bekas-bekas permen karet gitu ya, yang ditempel sama Iya. pengunjung-pengunjung iseng. Enggak, jadi emang Kalian yang nempel. rumah kita emang di daerahnya lingkungannya lingkungan kampung gitu kan. Terus banyak anak-anak yang main di situ. Terus? Nah, iseng tuh anak nempelin permen karet. Tapi kenapa nempelnya di patung Kamu bentuk kok bisa tahu, emang kelihatan itu? Iya. Aku ngeliat soalnya itu di depan pagar banget. Kak. Iya. Enggak, tapi Sasti kita pernah main ke situ ya. Yeay. Kamu beneran tinggal di situ? Iya betul, dari kecil aku di situ. Dari situ. Terus kan itu kan katanya ada tempat buat semedi ya. Tempat semedi bapaknya yang tempat angker itu yang kita nggak pernah boleh ke situ. Iya. Di mana dia pernah menerobos lorong waktu dan rambutnya nyangkut. Nah, ya. Kamu sendiri pernah ke situ gak? Pernah. Oh pernah. Aku pernah ke situ, tapi memang itu lorongnya rahasia ya. Jadi kontennya mungkin nanti bisa eksklusif diliput sama tim Rumpi, bisa. Bener ya Sasti, bener ya. Oke. Kamu pernah masuk situ? Boleh. Nah, boleh kan Boleh. aku anaknya. Oh iya. Terus ada apa sih, lorong aja gitu? Ada lorong, terus kalau di situ kalau misal nanti masa aku sebarin di sini sih, tapi sneak peeknya ya. Sneak Di situ peeknya. ada tempat ibadah dari 5 agama yang ada di Indonesia, seperti itu di dalamnya. Terus juga ada apa? makhluk-makhluk lainnya. Emang kamu bisa lihat juga? Nggak bisa kalau aku. Memang kan anaknya Ki Joko Bodo. Nggak nurun pingin apa? juga. Kalau nurun jangan ke aku, ke anaknya yang lain aja ya. Kamu sendiri nggak mau? Nggak mau punya kemampuan apa kek gitu? Nggak dulu deh. Nggak dulu ya? Iya. Nggak dulu ya. Tapi kamu takut nggak sih tinggal di rumah? Itu kan rumahnya gede banget dan iya gitu, banyak yang Iya. sudut-sudut gelap gitu.
Sebenarnya kalau ngomongin soal takut ya nggak takut, karena kan aku dari bayi di situ, dari Iya sih, kecil udah udah di biasa situ, ya. jadi udah biasa. Oke, ada berapa keluarga sebenarnya tinggal di situ? Satu aja sih. Satu aja? Dari ibuku. Jadi berapa jumlahnya semua tuh yang tinggal di situ? Ada 5? 6 orang. Oh, 6 orang. Ayam, ibu, aku, dan saudaraku Yang lain tinggal di mana? Yang lain, yang mana ya? Tapi ngomong-ngomong ya, kamu tuh sebagai anaknya Ki Joko Bodo, orang tuh kenal, orang tuh di mana-mana kenal kan kamu anaknya Ki. Ki Joko Bodo tuh pernah ngambil rapot kamu nggak? Datang ngambil rapot Itu yang aku pingin sih, tapi sejauh ini belum pernah. Belum pernah. Datang ke sekolah kamu pernah nggak? Oh pernah, waktu itu aku lagi graduation gitu kan, kayak akhir tahun, maksudnya pengambilan ijazah gitu. Habis itu aku mohon-mohon, ayah mohon dong ke sekolah, karena temanku yang lain aja ada ayah gitu ke sekolah, karena Ada ayahku bapaknya. emang gak mau. Begitu dia naik ke atas panggung, dia action begini jalannya. Itu dia rambutnya masih gondrong apa udah pendek? Rambutnya udah pendek, Ya. pas masih gondrong dia nggak mau. Ke sekolah aku juga malu. Gitu, oh gitu. Itu masuk SMA, SMP, SMA. Kalau yang rambutnya pendek waktu aku naik ke SMA. Oke. Terus kamu tuh ada perasaan gimana ketika orang tahu kamu anaknya Ki Joko Bodo? Sering dibully gitu, digoda-godain sama teman kamu gitu nggak sih? Oh, itu alhamdulillah nggak pernah, karena Takut juga ya pada mereka? mungkin di belakang ya, tapi mungkin mereka takut. Enggak sih sebenarnya, Oh, gitu. enggak, karena kan aku juga manusia biasa aja. Biasa guys. aja ya. Tapi ada yang Iya. pernah nanya-nanya gitu nggak sih, sekepo aku gitu teman-teman kamu? Ada. Tapi nggak pernah sekepo. Pertanyaan apa yang paling sering ditanyakan orang ke kamu sebagai anaknya Ki Joko Bodo? Kamu bisa ngelihat ini nggak, atau nggak kayak gini nih, kayak yang tadi TikTok yang ditunjukin, kok kamu nggak jadi paranormal aja? Ya. Itu kan gimana ya? Itu paling banyak ya. Paling banyak. Cita-cita kamu sebenarnya adalah pengen jadi apa? Pengen jadi aku? Iya. Pengen bawain acara gitu? Iya, Oke. seperti itu. Kamu nonton aku dari sejak kapan? Dari kecil, kan ayahku sering diundang ya, Iya, ke di Rumpi. Oke. Kamu Terus pernah ikut nggak ke waktu ayah diundang ke Rumpi? Pernah dong. datang. Aku Oke. tuh selalu nemenin ayahku kalau syuting. Oh gitu. Jadi kamu tahu pernah kita undang bapakmu datang ke sini suruh pakai baju pink, pernah ya? Ada kan? Ada kompilasinya? Kamu nggak punya kompilasinya Ki Joko Bodo pakai baju warna pink? Itu dulu aku maunya itu. Itu dulu kita mau tunjukin ke anaknya nih loh. Nih kamu di mana waktu itu, ya kan? Ayo, berikut. Oke, ini kompilasi Ki Joko Bodo, kita wawancara di Rumpi sudah beberapa kali, dari mulai gondrong, rambutnya pendek, bajunya pink, bajunya putih, pakai kopiah, segala macam ada. Oke. Benar ya? Ya udah kita ke TikToknya nih. Sekarang ini kan tadi kita mengundang bareng sama bapaknya dong ya. Kan kamu Iya. biasanya nganter bapaknya. Tapi katanya bapak kamu udah nggak mau masuk TV. Kalau diundang nggak mau, tapi kalau misalkan mungkin datang ke rumah ya masih mau-mau aja. Oh, kalau datang ke studio nggak mau. Kalau kita datang ke rumah Ya mau-mau aja. Kenapa Makanya begitu? main dong. Kenapa begitu? Nggak tahu juga ya. Gitu. Mungkin udah capek kali ke studio. Udah capek gitu ya. Oke, coba kita lihat. Ini juga di konten-kontennya juga mukanya agak tersamarkan gitu. Jadi cerita. Iya. Iya gitu. Kenapa mukanya nggak kelihatan sih? Emang- Gak apa-apa, itu posisinya lagi nggak enak aja. Aku lagi main HP gini kan. Oh. Ditanya. Karena angle-nya lagi nggak enak aja gitu ya. Iya. Tapi emang bener lah gosip di luar sana bahwa bapak kamu tuh istrinya 4. Di setiap provinsi ada istrinya. Ya itu juga masih menjadi misteri sampai Masih sekarang misteri. sih. Aku sering nanya, dan itu jawabannya tadi kan dulu. Oh, Berarti dulu. Tapi pernah nggak bapak kamu tuh beli perlengkapan bayi gitu? Padahal kalian udah gede. Nah, itu dia. Waktu itu kan anak-anaknya udah pada gede nih. Lah kok beli perlengkapan bayi? Ini untuk siapa? Pas ayah masuk ke mobil nih bilang kayak gini, jangan kasih tahu ibu. Ternyata untuk anak yang di provinsi lain. Gak serius ini? Iya. Serius? Ibu kamu akhirnya tahu gak? Tahu. Berarti ibu kamu yang paranormal sebenarnya. Tapi kamu bilang katanya kamu masuk ke komunikasi jurusan penyiaran, pengen Iya. jadi penyiar juga, pengen jadi jurnalis. Iya, betul. Salah satunya adalah karena kamu melihat bapak kamu sering sekali diberitakan hal-hal yang Iya, nggak benar. betul. Apa sih hal yang nggak benar? Misalnya yang ganggu banget kamu? Ganggu banget waktu itu ketika ayahku waktu itu lagi sakit nih, kondisinya sakit. Terus media tuh diheboh-hebohkan dengan ayah Ki Joko Bodo nggak bisa jalan, kena
kena apa nih guna-guna dan lain sebagainya. Dan hal itu yang buat aku kok kayak gini sih, padahal biasa aja. Sakitnya biasa aja waktu biasa aja. Terus itu juga sakit sementara, sehat lagi kok kayak gitu. Bu, ya kan, mungkin karena image-nya kali ya. Apakah dia apa kena yang tidak kasat mata gitu? Ya mungkin. Mungkin gitu. Itu yang salah satu yang mendorong kamu. Iya. Satu lagi apa? Satu lagi, dulu waktu kecil aku juga pernah ayahku di interview gitu, dan tolong dong buat pernyataan yang mengundang kontroversi agar istri yang di lain sana marah. Jadi kita buat apa namanya, adu domba seperti itu di media. Terus kan kayak aku pada saat itu yang kondisinya masih kecil, masa ayah mau sih di kayak gituin, jadi image-nya jadi jelek dan lain sebagainya, dan juga nggak mendidik gitu bagi masyarakat. Nah dari situ tuh aku pingin kayaknya aku harus berbuat sesuatu. Oke. Tapi ayah mau nggak waktu itu? Enggak sih. Enggak ya. Jadi diminta begitu tapi tidak Iya. dilakukan oleh ayah. Oke, baiklah. Tapi ini masih menjadi misteri jadi. Masih Istrinya menjadi- ada berapa itu kamu juga Iya. nggak tahu. Oke. Sama. Itulah sebuah rahasia. Kita akan kuak di No Secret. Kita nanti kompilasi Ki Joko Bodo ada di Rumpi. Kita pernah ngobrol apa aja sih? Ya berikut ini. Stop. Buka Ki, buka. Ciela. Karena memang dari atas itu memang kayak ada yang nunggu gitu. Jadi ada yang ngendalikan. Air. Jadi gini, Heeh. aku ingat waktu itu aku baru belajar ilmu ya, itu waktu SMP. Heeh. Jadi waktu SMP itu rambutku memang panjang. Iya. Nah memang panjang, kemudian lalu aku cukur gitu. Heeh. Ternyata rambutku waktu masuk lorong waktu itu kesangkut, sehingga habis masuk lorong waktu itu kepalaku pusing dulu. Tapi benar nggak sih Ki Joko Bodo itu pernah masih bisa masuk ke lorong waktu? Kalau masuk lorong waktu karena sudah terbiasa, mungkin cepat aja, mungkin dalam waktu dekat, dalam waktu singkat kita doa tertentu masuk ke gang suatu, kita tiba-tiba ada di wilayah lain dengan seutuhnya jajan seperti aku, iya. Itu bisa. Bisa. Terakhir kemana? Ke Jogja. Tahun berapa? Sebulan yang lalu. Ngapain? Ya kan ziarah. Oh, gitu. Jadi nggak naik pesawat, nggak naik mobil, nggak naik apa-apa. Nggak naik pesawat. Jadi diem aja sudah sampai Jogja. Iya, jadi tapi dengan doa. Yang penting doa itu lancar, udah. Kayak bapak kamu suka cerita-cerita kayak gitu nggak sih? Dia bisa ngapain? Iya, sering. Nah, kamu percaya? Enggak. Enggak sih. Nggak percaya? Iya. Iya. Kenapa karena- kamu nggak percaya? Ya karena nggak bisa dibuktikan Oh, gitu. karena kamu tidak bisa melihat Iya. langsung gitu ya. Tadi bapak bilang dengan ya doa yang tepat dia bisa pindah ke kota lain, mengunjungi yang lain. Oh gitu. Pernah nggak kamu ngelihat gitu, bapak kamu lagi diam terus bangun-bangun, aku baru dari mana gitu? Oh enggak, itu kan harus sendiri. Oh, nggak boleh ada Biasanya yang emang lain. tiba-tiba ngilang, emang sering kalau tiba-tiba ngilang. Berapa hari ngilangnya? Nah itu dia. Terus kayak gitu. Terus kamu nggak pernah nanya gitu, ayah tuh berapa hari kemana ngapain gitu? Nggak pernah sih. Kenapa? Karena nggak kepo aja. Enggak kamu aja. Tapi kan kalau bilang, jangan ke aku deh, ke anak-anak yang lain. Iya. Nah, saudara-saudara kamu ada yang nurun. Sepertinya aku melihat potensi-potensi itu di kakakku sih. Kayak gimana tuh? Ya dia berlagak seperti ayahku, dan sekarang dia adalah YouTuber, dia lagi memulai karirnya. Konten, ngapain? Ya buat video kayak ayahku gitu tentang nangkap setan. Di dan situ sebagainya. ada laki-laki berkumis, ya kan? Ya emang itu laki-laki berkumis. Oke, kita mau ngobrol lagi sama kamu ya nanti ya. Ada banyak pertanyaan dari netizen juga buat dia, ini kan kepo gitu ya. Selain berikut ini jangan kemana. Tetap di Rumpi. Dan